Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Niwayan Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah sastra banding dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama, marilah dengan senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa mengikuti kuliah online pada hari ini. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi dari kelompok 4 yang berjudul Interdisipliner Sastra, Penelitian Intertekstuan dan Intratekstual. Sebelum saya memulai presentasi pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Risni Febriani, yang kedua, Anissa Tasya Nabila, yang ketiga, Salsabila Suryani Rahma, yang keempat, Muhammad Ipan Padilah. Yang pertama, kami akan membahas tentang pola pikir interdisipliner sastra. Dengan cara pandang interdisipliner, kita akan dapat melihat bahwa disiplin-disiplin tertentu tidak lebih unggul atau lebih favorit daripada yang lain. Sebab, setiap disiplin memiliki kekurangan dan kelebihan dalam melihat fenomena kehidupan manusia. Setiap disiplin memiliki objek dan permasalahan yang diselesaikan dengan caranya yang khas dan tidak dapat diselesaikan oleh disiplin lain. Cara pandang interdisipliner dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang memiliki banyak sisi, atau dengan perkataan lain, cara pandang interdisipliner dalam kasus-kasus tertentu sangat diperlukan karena penjelasan yang menyeluruh terhadap satu hal atau fenomena dapat diperoleh. Karya sastra novel misalnya dapat dipandang sebagai potret kehidupan manusia di dalamnya. Sang pengarang mengetengahkan model kehidupan para tokoh dan kondisi sosial yang antara lain mencakup struktur sosial, hubungan sosial, pertentangan sosial, hubungan kekeluargaan, dominasi kelompok yang kuat terhadap yang lemah, dan sisi-sisi kehidupan sosial lainnya, seperti layaknya kehidupan nyata. Dengan demikian, menghayati dan memahami karya sastra sama halnya menghayati dan memahami manusia dan kehidupannya dalam segala segi, yang pada hakikatnya masing-masing segi tersebut dapat dipelajari oleh disiplin-disiplin ilmu yang bergayut dengan manusia, atau ilmu-ilmu humaniora atau sosial lain. Bila studi sastra secara interdisipliner bisa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu humaniora atau sosial yang lain, maka pada gilirannya studi sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi misalnya, bisa memanfaatkan karya sastra sebagai salah satu sumber datanya. Dalam kaitan ini, menurut Selden, tahun 1989, karya sastra pun dapat dianggap sebagai data sejarah, antropologi, psikologi, dan disiplin-disiplin ilmu humaniora atau sosial yang lain. Memahami karya sastra dengan cara pandang interdisipliner memungkinkan kita untuk mengaruhi banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia, sebagaimana tercermin dalam karya sastra. Kita ambil contoh sebuah novel Di Kaki Bukit Cibalak, karya Ahmad Tohari. Dalam novel itu, pengarang menggambarkan pola hubungan seorang kepala desa dan rakyatnya. Yang kedua, tujuan interdisipliner sastra. Interdisipliner juga diharapkan mampu menjalin kajian-kajian sastra dan ilmu sosial untuk membuka arah baru, ilmu-ilmu kemanusiaan. Alhasil, sastra akhirnya bisa diandalkan sebagai pisau analisis dan alat sintesis untuk memahami dan membebaskan masyarakat. Yang ketiga, manfaat interdisipliner sastra. Menurut Muh Arif Rohman, tahun 2003, halaman 4-6, ada beberapa keuntungan perspektif interdisipliner dalam studi sastra. Yang pertama, studi sastra tidak mengasingkan dirinya lagi dari studi-studi kemanusiaan yang praktis, karena ketika bersinggungan dengan ilmu-ilmu sosial dan teknik misalnya,
Studi sastra harus mampu menjawab permasalahan pragmatis yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua, posisi karya sastra akan sejajar dengan penelitian antropologi, sosiologi, sejarah, serta disiplin ilmu sosial lainnya. Sebab, melalui studi-studi tentang motif-motif atau pola-pola dalam karya sastra, karya-karya tersebut akan menjadi semacam pola-pola berulang dalam kehidupan manusia. Karya sastra akan menjadi monumen kemanusiaan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional yang membantu manusia pada tingkat-tingkat yang berkaitan. Yang ketiga, manusia yang tersentuh sastra akan mempunyai cara melihat persoalan yang lebih utuh dalam hidup, karena apa yang dipahaminya dari teks-teks sastra yang merupakan potret kehidupan dapat dilihat dari sisi lain, bergantung pendekatan dari disiplin lain. Dari cara pandang tersebut, manusia akan melihat perbedaan-perbedaan secara wajar, sehingga akan timbul toleransi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Yang keempat, bagi para pakar dari disiplin lain, studi sastra interdisipliner akan memperkaya pengetahuan mereka tentang manusia yang meliputi keinginan-keinginannya, normalitas dan abnormalitasnya, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, kekecewaan-kekecewaannya, sehingga para pakar tersebut lebih mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan semacam itu dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan disiplin-disiplin mereka. Yang kelima, dalam jangka panjang akan terjadi perubahan pandangan di dalam masyarakat bahwa studi sastra yang mulanya hanya dapat dilakukan oleh para ilmuwan sastra akan dapat dilakukan oleh ilmuwan dari disiplin lain, dan bahkan orang biasa bisa melakukannya. Pendek kata, perspektif interdisipliner selain mendekatkan sastra dengan disiplin-disiplin ilmu sosial lainnya, juga dapat mengembangkan cara pandang yang lebih utuh dan lebih luas terhadap realitas. Materi selanjutnya ialah langkah-langkah dalam melakukan interdisipliner sastra. Adapun yaitu 1. Ada masalah yang dirasa atau dipandang perlu diselesaikan secara bersama-sama. 2. Mengobservasi atau mengamati masalah yang ada. 3. Mengaitkan dengan keilmuan yang ada. Bahasan selanjutnya ialah epigon. Secara etimologi, kata epigon berasal dari bahasa Latin, yaitu epigonos atau epigignestai, yang berarti terlahir kemudian. Epigon dalam bahasa Inggris berarti pengekor atau pengikut. Salah seorang sastrawan terkemuka, dalam hal ini Suwardi Endraswara, kurang sepakat dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa epigon berarti orang yang tidak memiliki gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pemikir atau seniman yang mendahuluinya. Suwardi berpendapat bahwa seniman atau sastrawan adalah kreator yang gemar melakukan penjelajahan imajinasi. Melalui imajinasi tentu ada hal baru, ada suatu penolakan terhadap yang dahulu, dan tidak tertutup kemungkinan ada inovasi. Adapun wujudnya, kemampuan sastrawan menciptakan perlu dihargai sebagai kreativitas. Adalah plagiat. Menurut Webster World University Dictionary, plagiarisme adalah mengambil atau menjadikan ide-ide atau kata-kata orang lain menjadi milik sendiri, menggunakan sesuatu yang sudah jadi tanpa menyebutkan sumbernya, melakukan pencurian literal, menghadirkan ide atau produk baru dan asli yang diambil dari sumber sebelumnya yang telah ada. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat merupakan pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan tersebut merupakan karangan sendiri. Misalnya, menerbitkan karya orang lain atas nama dirinya sendiri atau jiplakan. Lazimnya, terdapat 3 tindakan yang dianggap sebagai plagiarisme, yakni yang pertama, tidak melakukan penyitiran kata-kata dan gagasan-gagasan yang dipinjam. Yang kedua,
tidak menyertakan tanda kutip untuk mengupdate kata-kata yang dipinjam. Dan yang ketiga, tidak melakukan parafrasa atau mensarikan kata-kata atau gagasan-gagasan yang dipinjam dengan kata diri. Pengertian terjemahan. Terjemahan merupakan hasil menerjemah. Badudu dalam bukunya Inilah Bahasa Indonesia yang Benar 2 menyebutkan, menerjemah adalah kegiatan mengalihkan suatu tulisan atau pembicaraan lisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Bahasa yang diterjemahkan itu selanjutnya disebut sebagai bahasa sumber, sedangkan bahasa yang digunakan untuk menerjemah disebut bahasa sasaran. Lanjut, Badudu menjelaskan bahwa dalam karya terjemahan haruslah selalu dijaga hasilnya benar-benar sama dengan sumbernya, sehingga kalau orang mendengar atau membaca suatu hasil terjemahan, dia seperti mendengar pembicaraan atau membaca tulisan aslinya. Menerjemah bukan memindahkan atau mengganti kata demi kata, melainkan memindahkan konsep, pengertian, dan amanat. Dalam terjemahan, si penerjemah harus selalu menjaga agar terjemahannya persis sama dengan karya aslinya, tanpa ada perubahan apapun seperti dalam saduran. Demikian materi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.